Uy! Pupuntahan kita ng Panis. Baka makita tayo ni Nina. Kakarating lang. Pero... Magtrabaho. Patay na po yung tatay ko. Saan ka nang galing? 18, taga Samar. Di awal film diperlihatkan keributan kecil antara seorang pemandu lagu bernama Berna dengan seorang pelanggan di sebuah klub malam. Pelanggan itu akhirnya diamankan oleh satpam, sementara Berna ditenangkan oleh atasannya yang biasa dipanggil Mama. Setelah kejadian tersebut, Mama kemudian memberikan arahan kepada para staf agar tidak membuat masalah yang bisa merugikan tempat itu. Sesampainya di rumah, Mama melihat pacarnya yang bernama Tolit sedang berkumpul dengan teman-temannya. Bisa dibilang, Tolit ini adalah berondongnya Mama karena usianya jauh lebih muda dari wanita itu. Setelah berbasa-basi sebentar, Mama pun memilih untuk beristirahat di kamar. Nah, saat Tolit sedang merapikan rumah setelah teman-temannya pulang, tiba-tiba seorang wanita muncul dan mengajaknya bermesraan. Ternyata wanita itu adalah selingkuhannya Tolit. Pupuntahan kita ng Panis. Keesokan paginya, Mama menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Tolit. Dalam obrolan mereka, Mama mengajak Tolit untuk bekerja di tempatnya karena sedang butuh tenaga tambahan. Tolit yang sedang menganggur pun setuju. Pada malam harinya, datang seorang wanita muda yang mencari pekerjaan. Ia melihat ada lowongan di tempat tersebut, lalu melamar. Wanita itu bernama Pinky. Pinky menjelaskan bahwa ia berasal dari desa. Ayahnya sudah meninggal sementara ibunya pergi entah kemana ketika Pinky masih kecil. Walaupun masih muda, ia ingin bekerja agar bisa bertahan hidup. Mama menerimanya karena memang sedang butuh staf baru. Malam itu, Pinky diminta hanya mengamati situasi terlebih dulu. Ada pelanggan yang tertarik pada Pinky, tetapi Mama menolak karena gadis itu belum resmi bekerja. Mama kemudian melatih Pinky menari, namun gerakannya masih kaku sehingga Mama sedikit kesal. Tolit pun mencoba menenangkan situasi. Di sisi lain, Tolit dan Satpam terlihat membicarakan Pinky karena penampilannya yang imut. Malam berikutnya adalah hari pertama Pinky bekerja. Ternyata debutnya sukses besar dan membuat banyak tamu terhibur. Hal ini membuat Berna mulai merasa iri. Sebaliknya, Mama justru bangga karena Pinky memberi dampak positif. Beberapa hari berlalu, Pinky semakin populer. Seorang bos muda meminta Mama membawa Pinky ke mejanya dengan imbalan bonus besar. Namun Mama menolak karena Pinky belum siap. Saat beristirahat, Mama bertanya kepada Pinky, apakah ia siap jika suatu saat mendampingi tamu tertentu. Pinky yakin ia mampu. Melihat rasa percaya diri itu, Mama pun mengizinkannya. Sementara Berna semakin iri melihat perkembangan Pinky. Setelah menemani bos muda, Pinky mendapat bonus dan ia membaginya kepada Mama sebagai tanda terima kasih. Bahkan Pinky membelikan makanan kesukaan Mama. Keesokan harinya, Mama mengajak Pinky membeli pakaian di pasar. Di sini terlihat Tolit mulai memperhatikan Pinky dan nampaknya suka pada gadis itu. Sesampainya di rumah, Mama mengajak Pinky untuk tinggal bersama karena sebelumnya Pinky hanya menginap di tempat kerja. Sabay-sabay na tayong pumasok mamaya. Saat berlatih menari di tempat kerja, Berna dengan sengaja menyenggol Pinky hingga membuat Mama marah. Tetapi Berna tetap bersikap cuek.
Pagi harinya di rumah, Mama pamit keluar untuk membayar listrik, meninggalkan Pinky berdua dengan Tolit yang masih tidur. Setelah selesai mandi, Pinky didatangi oleh Tolit yang ingin memberinya hadiah berupa pakaian. Namun setelah memberikan hadiah itu, Tolit memaksa Pinky untuk melayani hasratnya. Bahkan ia sempat merekam Pinky saat sedang tidak memakai sehelai benang pun. Video itu kemudian digunakan Tolit untuk memaksa Pinky agar mau melayani hasratnya di hari-hari selanjutnya. Bahkan jahatnya lagi, Tolit juga menggunakan Pinky sebagai pelunas hutang pada temannya. Karena Tolit tidak memiliki uang, jadi ia memperbolehkan teman yang dihutanginya untuk bermesraan dengan Pinky. Pinky pun bernegosiasi dengan Tolit kalau ia bersedia melakukan hal itu, tapi sebagai gantinya video tersebut harus dihapus. Suatu malam, Mama dimarahi oleh bosnya karena pendapatan menurun. Di rumah, ia juga bertengkar dengan Tolit karena pacarnya itu tidak menuruti ucapannya. Saat dini hari, Mama terbangun karena mendengar suara berisik. Ketika mengecek kamar Pinky, Mama mendapati Tolit sedang bermesraan dengan Pinky. Mama marah dan mengusir Tolit. Ia juga memarahi Pinky karena merasa telah dikhianati. Namun Pinky balik marah dan memperlihatkan sebuah foto yang mengejutkan. Pinky ternyata adalah anak kandung Mama yang dulu wanita itu tinggalkan bersama suaminya. Mama terkejut dan menyesal telah meninggalkan anaknya karena kondisi ekonomi yang sulit di masa lalu. Walaupun terluka secara emosional, Pinky akhirnya memaafkan Mama. Mereka berdua berbaikan dan Mama berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Di tempat kerja, Mama mengambil seluruh uang di kasir dan juga sebuah kalung milik Berna. Ia melakukan itu agar bisa pergi bersama Pinky dan memulai hidup baru. Film ini pun selesai. Sudah 8 tahun, dua saudari tiri, Grace dan Ivy, terpisah jarak dan waktu antara Filipina dan Selandia Baru. Kini mereka bisa saling melepas rindu ketika Ivy mengunjungi Grace yang tinggal di Selandia Baru. Selain berkunjung, Ivy sebenarnya ingin mengikuti jejak Grace, sang kakak tiri di negara itu. Namun dia ragu akan mendapat visa kerja sekaligus pekerjaan di sana. Di perjalanan menuju rumah Grace, Ivy yang memiliki hobi fotografi sangat antusias memotret pemandangan indah Selandia Baru. Sesampainya di rumah Grace yang minimalis, Ivy langsung terkesima akan keindahan dan kerapian rumah itu. Saking sukanya dengan rumah itu, Ivy langsung menolak ketika Grace menawarinya untuk pindah ke rumah yang lebih besar. Sayangnya saat itu sesi melepas kangen mereka harus tertunda karena Grace tiba-tiba mendapat telepon dari kliennya. Ya, Grace ini adalah seorang housekeeper yang pekerjaannya adalah membersihkan rumah klien. Meski dirinya lelah karena jet lag, malam itu Ivy tak bisa menolak ketika Grace mengajaknya pergi ke bar. Di sana, Ivy sempat saling melempar senyum pada seorang pria yang tiba-tiba dicium oleh Grace.
Ivy pun langsung memasang wajah datar ketika Grace memperkenalkan pria bernama Felix itu kepadanya. Felix yang juga berasal dari Filipina adalah pengelola bar tersebut. Nga pala, Pinoy yan dito, pero crazy. Basta malakas yung Ketika sedang ngobrol berdua dengan Grace, Ivy mengaku heran kenapa Felix sangat ramah pada wanita lain di bar itu. Padahal dia sudah punya Grace. Sambil tersenyum santai, Grace pun menjelaskan kalau dia dan Felix hanya menjalin hubungan tanpa status. Tak mau ambil pusing dengan hubungan kakak tirinya, Ivy pun memilih untuk larut dalam hingar-bingar tempat itu bersama Grace hingga mabuk. Ternyata Ivy lebih jago minum daripada Grace. Bersama dengan Felix, Ivy harus memapah Grace yang mabuk masuk ke rumah. Ketika sedang beristirahat di kamarnya, Ivy mendengar suara orang kepedesan dari kamar Grace di sebelah. Ternyata kakak tirinya itu sedang bermesraan dengan Felix. Keesokan paginya, Felix mengajak Grace dan Ivy berkeliling kota. Dengan kameranya, Ivy memotret keindahan alam serta kebersamaannya dengan Grace dan Felix. Sore harinya, ketika Felix diajak nongkrong Grace di rumahnya, fokus pria itu teralihkan oleh Ivy yang sedang mengedit foto-fotonya kemarin. Felix bilang kalau hasil foto Ivy sangat bagus. Dia pun menawari Ivy pekerjaan, yaitu memotret barnya untuk promosi di media sosial. Ivy pun setuju, berkat bujukan dari Grace. Meski pekerjaan itu hanya 1 hari saja, tapi 1 hari itu juga yang bisa merubah hubungan antara Ivy dan Felix. Ivy jadi lebih mengenal Felix yang ternyata bukan hanya pengelola bar tersebut, tapi juga pemiliknya. Bar itu adalah warisan dari ayah tiri Felix yang baik hati. Kelembutan sikap Felix terhadapnya membuat Ivy lupa kalau pria itu adalah gebetan kakaknya. Sampai-sampai ketika Felix menciumnya, Ivy hanya pasrah bahkan mau diajak bermesraan. Setelah peristiwa itu, Ivy jadi merasa bersalah pada Grace. Selama ini, Grace sudah sangat baik kepadanya. Mulai dari memberikannya tempat tinggal, bahkan ketika Ivy masih di Filipina, Grace selalu rutin mengirimkan uang kepadanya. Padahal mereka hanya saudara tiri beda ibu. Merasa Felix tidak pantas untuk kakak tirinya yang baik, Ivy pun menyusun rencana untuk memisahkan mereka. Ketika Grace sedang tidak ada di rumah, Ivy mengajak Felix untuk bermesraan di sana dan diam-diam merekam peristiwa tersebut. Namun nampaknya Ivy malah terjebak dalam permainannya sendiri. Ketika dia bersedih karena belum juga mendapatkan pekerjaan, ada Felix yang memberinya dukungan. Perlahan hati Ivy mulai luluh dan dengan senang hati bermesraan bersama Felix. Mereka berkali-kali melakukannya ketika Grace sedang tidak ada di rumah. Sementara itu di hadapan Grace, Felix tetap bersikap seperti biasanya dan mereka juga sering bermesraan di rumah itu. Suatu hari kebusukan Ivy dan Felix akhirnya dipergoki oleh Grace. Mengira kalau Grace akan pulang telat, Ivy dan Felix yang sedang asik bermesraan kaget melihat wanita itu tiba-tiba pulang dan memergoki mereka. Felix pun mengaku pada Grace kalau dia mencintai Ivy. Tentu saja ucapan itu makin membuat Grace marah, kemudian mengusirnya.
Sambil menangis di hadapan Grace, Ivy berdalih kalau mau menjebak Felix. Dia hanya ingin memisahkan pria mata keranjang itu dari Grace. Mendengar hal itu, Grace malah makin marah karena cara yang dipakai oleh Ivy justru menyakitinya. Kini Ivy hanya bisa menangis meraung-raung, menyesali perbuatannya. Suatu hari setelah berhari-hari didiamkan saja oleh Grace, Ivy bilang kalau dia telah memesan tiket pulang ke Filipina. Sambil berlinang air mata, Ivy meminta maaf pada kakak tirinya yang dari tadi hanya mendiamkannya saja. Sementara itu, Felix juga mencoba meminta maaf pada Grace. Felix berharap apa yang telah terjadi tidak menghancurkan persaudaraan antara Grace dan Ivy. Sebelum pulang, Felix memberikan selembar kartu nama pada Grace. Katanya, itu adalah temannya yang bisa membantu Ivy. Ketika Ivy sedang mengemas barang-barangnya, Grace bilang kalau Felix punya teman yang bisa memberikan Ivy pekerjaan, bahkan membantunya membuat visa kerja. Karena merasa bersalah, Ivy pun menolaknya dengan halus. Namun Grace mengingatkannya kalau ini adalah impian mereka dari dulu, yaitu bisa bersama-sama di sana. Tidak ada yang lebih penting dari ikatan persaudaraan mereka. Dengan diiringi derai air mata, kedua saudari itu larut dalam rasa haru. Scene kemudian beralih ke beberapa waktu kemudian, di mana Grace, Ivy, dan Felix sudah mulai bisa beradaptasi dengan kondisi hubungan mereka sekarang. Grace sudah tidak bersama Felix lagi, namun pria itu berpacaran dengan Ivy. Terlihat mereka sedang nongkrong di sebuah tempat yang indah sambil tersenyum bahagia, dan film ini pun selesai.